Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dengan NIM 1804030041. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Palopo. Di sini saya akan presentasi mengenai komunikasi pemasaran level individual. Baik, langsung saja materi saya yaitu tentang komunikasi pemasaran level individual. Bagian A yaitu bisnis level individual. Bisnis merupakan unit usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam rangka memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun kemanfaatan atau benefit secara sosial. Setiap usaha pasti membutuhkan strategi sebagai sarana memenangkan persaingan dan mencapai tujuan. Strategi membutuhkan individu yang smart atau cerdas dalam menciptakan konsep bisnis, namun juga membutuhkan individu-individu yang berani, gigih, dan ulet dalam mengimplementasikan cita-cita korporasi. Oleh karena itulah, bisnis dibangun mulai dari level individu dan konteks komunikasi pemasaran sumber daya manusia. Komunikasi menjadi garda terdepan karena merekalah yang bertanggung jawab mendelivery atau mengusung pesan-pesan korporasi kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Dan seorang pemasar haruslah orang yang mudah bergaul dan dapat diterima semua kalangan. Sebab dengan mudah bergaul, seorang akan memiliki jaringan sosial atau social networking. Bagian B yaitu pentingnya komunikasi antar pribadi. Tercipta Latsma Mamsitir Julia Trewul 2004 menegaskan manfaat value atau mempelajari komunikasi atau ilmu ada 3, yakni yang pertama academic value atau nilai akademis, yang kedua professional value atau nilai profesional, yang ketiga personal value atau nilai pribadi. Secara akademik, komunikasi memberikan dasar-dasar yang rasional tentang konsep dan teori komunikasi yang memungkinkan orang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian C yaitu proses komunikasi antar pribadi. Seorang pemasar dengan pendekatan individual harus melatih kesabaran dan ketelatenannya. Salah satu formula yang berkaitan dengan proses komunikasi tersebut adalah formula AIDDA. Onung U. Effendi menyebutkan formula itu sebagai tahapan komunikasi persuasi. Effendi 2008-2014. AIDDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi sebagai berikut. A. Singkatan dari attention atau perhatian. I. Singkatan dari interest atau minat. D. Singkatan dari desire atau hasrat. D. Singkatan dari decision atau proses mengambil keputusan. A. Singkatan dari action atau membeli. Namun juga harus diingat bahwa pengulangan pesan dalam komunikasi memiliki resiko kejenuhan atau overload of information. Bila penerima pesan sudah sampai pada tahap ini, maka semenarik dan sepenting apapun pesan yang disampaikan akan dihindari. Karena itu, dalam menyusun pesan dan memilih media atau variasi-variasi dalam menyusun pesan dan memilih media atau cara yang berbeda-beda. D yaitu faktor-faktor yang
mendukung berhasilnya KAP atau komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu faktor bahasa. Semakin homogen bahasa yang digunakan masing-masing, semakin mudah membentuk saling pengertian. Gangguan komunikasi yang disebabkan kesulitan bahasa sering disebut gangguan semantik. Yang kedua yaitu faktor fisik. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila masing-masing dalam kondisi sehat, seperti gerak tubuh dan gerak mata yang dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Yang ketiga yaitu faktor fisikis. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila pada masing-masing memiliki gairah yang positif. Misalnya tidak ada kecurigaan, kebencian, dendam, dan lain-lain. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Komunikasi antar pribadi akan berjalan baik bila lingkungan tempat berkomunikasi dan suasana yang konduktif. Misalnya tidak ada gangguan dari suara-suara bising kendaraan. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.